Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang etika terhadap guru. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa memahami dan mampu menerapkan etika terhadap dosen, terhadap guru. Baik, apa itu guru? Apa itu dosen? Jadi guru dikenal dengan pengajar, pendidik, mudaris, atau pengasuh. Dan di tingkat universitas, guru diberi gelar tutor atau dosen. Guru merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah. Nah, tentu terhadap mereka, kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki adab. Adab pelajar terhadap gurunya, adab mahasiswa terhadap dosennya. Jadi seorang murid, seorang mahasiswa, hendaklah yang pertama adalah memberikan sepenuh perhatian kepada gurunya, kepada dosennya. Jadi ketika dosen memberikan kuliah, menyampaikan ilmu, maka sudah seharusnya semua mahasiswa memberikan sepenuh perhatian kepadanya. Yang kedua adalah mendiamkan diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran. Jadi tidak boleh kita gaduh, tidak boleh ribut. Itu bagian adab kita kepada guru kita. Menghormati mereka, menghormati dosen kita. Dan yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh guru atau dosen kita. Jadi apapun yang diberikan tentu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat pada diri kita. Walaupun saat ini kita merasa apa yang disampaikan itu seakan-akan tidak ada manfaatnya. Karena gurulah yang lebih tahu dibandingkan kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa. Dan selanjutnya adalah kita tidak boleh meninggikan suara terhadap guru. Jadi tidak boleh kemudian bertanya kepadanya atau menyampaikan terkait dengan sanggahan-sanggahan apa yang disampaikan dengan suara yang tinggi. Kalaupun perlu diberikan penjelasan atau jawaban atau meminta penjelasan, maka tentu kita harus menyampaikan dengan suara yang lembut tentunya. Dan sekiranya perlu bertanya, pastikan bahwa guru bersedia memberikan jawaban. Jadi jangan sampai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di situ bisa saja guru kita itu enggan untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan misalkan mengetes terhadap gurunya, terhadap dosennya, itu tentu tidak terkategori sebagai adab seorang mahasiswa kepada dosennya. Dan seorang siswa atau mahasiswa itu harus menghormati guru di hadapan dan di belakangnya. Ini masih banyak bahwa siswa atau mahasiswa di hadapan guru kemudian memberikan perhatian penuh, kemudian menghormatinya, tapi di belakang misalkan mengolok-olok. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu akan berkah, akan bermanfaat, memberikan kebaikan, kalau kepada guru, kepada dosen, orang yang memberikan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu itu kita tidak hormat, bahkan mengolok-olok di belakangnya. Ini tentu tidak patut dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah menutup kelemahan guru agar tidak diketahui tanpa keperluan. Artinya misalkan di antara dosen kita, guru kita ada kelemahan-kelemahan, maka kelemahan-kelemahan itu kita tutupi. Kalaupun ada yang kurang dan kita meminta penjelasan lebih banyak lagi, kita sampaikan dengan sebaik-baiknya, bukan justru membuka aib mereka. Dan yang terakhir adalah kita harus mendoakan kebaikan-kebaikan baginya, sehingga dengan kebaikan-kebaikan baginya itu, bagi para dosen dan guru, akan kemudian juga manfaat yang kemudian didapatkan, itu juga akan kemudian kita rasakan juga. Kalau guru-guru kita sehat, dosen-dosen kita baik, ya tentu kebaikannya, kesehatannya itu akan bisa digunakan untuk memberikan ilmunya kepada kita. Maka keberhasilan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu itu terletak pada kelakuan baik atau adab kita atau etika kita. Etika penuntut ilmu, terutama adab atau etika kepada guru atau dosen. Jadi perlu diketahui bahwa guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi oleh Allah. Jadi guru itulah orang tua kedua. Bahkan di kampus itu
ada dosen pembimbing akademik. Jadi dosen PA atau pembimbing akademik itu yang akan menggantikan orang tua di kampus yang akan mengarahkan proses akademik yang berada di kampus. Oleh karenanya sudah kemudian ya menjadi suatu kewajiban ya sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mentaati perintah para guru, dosen ya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama tentunya. Dan di antara etika kepada guru itu yang pertama adalah kita harus memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru. Jadi tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Nah, ini memberikan pesan kepada kita bahwa guru itu harus kita hormati. Kita tidak boleh kemudian menghina atau mencaci maki. Kemudian yang kedua, kita mendatangi tempat belajar itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat kan. Karena barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya, Allah memudahkan baginya dengan jalan menuju surga. Artinya itu menjadi pahala yang besar bagi orang-orang yang kemudian menuntut ilmu ini. Makanya ketika kita mendatangi majelis-majelis guru, ketika mendatangi jam kuliah dengan dosen kita, maka kita harus mendatangi tempat belajar itu atau tempat kuliah itu dengan penuh ikhlas dan tentu dengan penuh semangat. Yang ketiga adalah datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. Jadi dalam bentuk kita menghormati guru kita, adab kita kepada guru kita, berarti kita menghormati. Salah satunya dengan berpakaian yang rapi, bukan pakaian yang berlebihan, bukan dandanan yang berlebihan, tetapi dengan pakaian yang rapi, yang menutup aurat, sehingga proses pembelajaran akan bisa berjalan dengan baik ya. Ketika bertemu dengan guru kita juga akan merasa senang ya dengan kerapian yang kita kenakan. Kemudian yang keempat adalah diam, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Jadi bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap, padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, dosennya menyampaikan ilmu, maka putus asalah dari kebaikan karena dia sedikit rasa malunya. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai mahasiswa itu adalah membuat forum di dalam forum. Kita tidak diam ketika guru kita, dosen kita menjelaskan. Kemudian yang kelima adalah bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum dimengerti atau kita mengerti dengan cara yang berbaik. Bertanyalah kepada ahli zikir, yakni para ulama, para guru, bila kamu tidak tahu. Maka kita bertanya itu memang dalam rangka mencari tahu, mencari ilmu, memburu kebaikan, memburu ilmu, sehingga semua itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan yang keenam adalah menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, sekedar mengolok-olok atau yang dilatar belakangi oleh niat yang buruk. Ini tidak boleh. Jadi pertanyaan-pertanyaan menguji, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan untuk memalukan gurunya itu tidak diperkenankan. Apalagi zaman sekarang para mahasiswa juga bisa mempelajari ilmu ya di online misalkan jauh lebih cepat dibandingkan kemudian mendapatkan dari gurunya. Tetapi dengan etika dan adab yang baik kepada guru itu juga akan memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita dapatkan dari guru. Oleh karenanya kita tidak boleh kemudian merendahkan guru-guru kita. Dan yang ketujuh adalah etika kita kepada guru adalah ketika bertanya mestinya dilakukan dengan cara dan bahasa yang baik, yang benar ya. Jadi pertanyaan yang bagus itu menunjukkan separuh dari kefahaman kita. Jadi kalau kita nyampaikan dengan baik, berarti penyampaian yang kita sampaikan dalam pertanyaan itu tentu bagian dari pemahaman yang kita terima dari guru-guru kita. Maka sampaikan pertanyaan dengan cara yang baik. Maka mudah-mudahan kita semua memiliki adab yang baik, memiliki etika yang baik kepada guru-guru kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Demikian kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.